sengaja saya berdiri di depan Bapak Ibu untuk lebih mendekatkan barangkali dengan audiens, dan sebagai laki-laki sejati katanya harus tetap berdiri. Jadi saya berdiri di depan Bapak Ibu untuk memberikan semacam pengantar singkat terkait dengan Ombudsman sesuai dengan Undang-Undang 25 2009. Kalau tadi rekan kami memaparkan Ombudsman berdasarkan Undang-Undang 37 2008, maka saya di hadapan Bapak Ibu ingin memaparkan sedikit terkait dengan Undang-Undang 25 yang intinya adalah standar layanan. Tadi saya sudah mendengar dari Bapak Ibu Asisten 2 bahwa di sini sudah ada 16 SKPD yang sudah memiliki SOP, sudah menyusun SPP, standar pelayanan publik. Jadi mungkin sebenarnya materi ini tidak perlu ada, karena saya pikir sudah di sini sudah paham bagaimana cara menyusun standar pelayanan publik. Tapi barangkali ada baiknya saya mengulang sedikit terkait dengan standar layanan yang terkait dengan undang-undang. Bantu Ibu Pak. Yang buku pedoman. Tadi secara sepintas sebelum kesini kami melakukan mystery shopping di PTSP Kabupaten Sinjai. Kami menganggap bahwa ternyata apa yang dikatakan oleh Ibu Asisten bahwa di sini sudah ada standar pelayanan, dan kami temukan memang PTSP itu sudah memenuhi standar. Artinya sudah ada tarifnya dicantumkan, pesertanya dicantumkan, ada layanan yang ramah di situ, ada alur layanan sudah ada, bahkan toilet juga sudah ada untuk pengunjung. Nah, ini kalau toilet itu terkait dengan standar tambahan. Tapi kalau terkait dengan standar utama itu misalnya maklumat layanan, standar biaya, standar persyaratan dan sebagainya itu sudah terpenuhi di situ. Jadi kami menganggap bahwa kalau kami nilai, biasanya kami nilai ada 3 kategori, merah, paling tengah, kuning, dan hijau. Kami menganggap barangkali ini sudah masuk hijau. Tinggal barangkali yang perlu dibenahi adalah standar yang terkait dengan kelompok difabel yang cacat ini. Saya melihat belum ada ramp untuk tunanetra dan sebagainya, belum ada rampatan. Nah ini barangkali perlu. Kalau misalnya ada juga saudara-saudara kita yang cacat misalnya, mungkin ini perlu dipikirkan juga untuk aksesibilitas. Ya, ini sudah masuk sedikit standar layanan. Ya, terus tadi ya di standar layanan. Ya, ini terkait dengan dasar hukumnya. Jadi yang pertama dasar hukum. Standar layanan ini terkait dengan dasar hukum. Kalau misalnya tarif ini kan harus ada standar hukumnya. Kalau tarif tidak ada standar hukumnya bisa masuk kategori pungli. Nah, tarif ini biasanya harus melalui standar hukum, misalnya peraturan daerah atau peraturan bupati dan sebagainya supaya masuk kas daerah secara resmi. Kalau tidak ada standar hukumnya bisa masuk kategori pungutan liar dan bisa berhubungan dengan Ombudsman ini. Berikutnya, persyaratan saya sudah katakan PTSP itu sudah memenuhi syarat. Hampir semua layanan dari 23 layanan perizinan di PTSP Sinjai sudah ada persyaratannya. Jadi kami anggap di sini sudah paham. Oke, berikutnya. Alur juga sudah ada, SOP juga PTSP tadi sudah mencantumkan. Ini salah satu contoh bagan alir, bisa dalam bentuk standing bundle, yang dicontohkan, bisa juga dalam bentuk mesin touchscreen. Kalau mau lebih canggih sedikit, bisa juga yang lebih sederhana, kertas-kertas juga bisa. Tapi harusnya yang lebih permanen. Dan kalau untuk penyelesaian ini terkait dengan standar layanan dan waktu juga sudah ada di PTSP tadi. Jadi saya pikir sudah sesuai dengan undang-undang standar nasional. Ya, ini salah satu contoh cara membuat atau cara memajang standar layanan terkait dengan jadwal waktu. Biaya dan tarif juga kami sudah menemukan dari PTSP Sinjai sudah mencantumkan. Misalnya IMB itu tarifnya 16.000 per meter. Ini artinya sudah jelas di situ dicantumkan. Berikutnya produk layanan.